Sebelumnya, yuk subscribe channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya. Saya juga berbagi informasi setiap hari lewat Instagram menuju PTN, silahkan di follow. Halo Sobat Top 10, kita ketemu lagi. Kali ini kita akan mulai ngebahas mengenai SBMPTN, yaitu UTBK, tentang materi-materi yang sering keluar dalam UTBK. Kali ini kita materinya ke TPS dulu ya, spesifik ke penalaran umum. Sebenarnya ini adalah hasil dari penelusuran saya ya. Kalau nanti ternyata ada yang kurang, kalian bisa langsung menambahinya, sekaligus memberikan contoh-contoh soalnya. Pada edisi yang sekarang saya akan juga sajikan materi apa sih yang sering keluar dan contoh soalnya kira-kira seperti apa. Oke, kita langsung aja mulai. Oke, materi TPS penalaran umum yang sering keluar. Yang pertama menurut saya adalah menganalisis tabel, kemudian diagram, dan juga grafik. Nah, yang kedua menentukan pernyataan yang sesuai atau tidak sesuai. Yang ketiga, silogisme atau simpulan. Sekali lagi, ini adalah materi pada penalaran umum. Kemudian yang keempat saya sebutnya coding atau decoding. Kalau kalian mungkin sudah pahami selama ini adalah bahasa Panda, bahasa planet, dan yang sebahasa dengan bahasa Panda atau bahasa planet. Kemudian ada logika matematika yang kelima, yang keenam adalah pola bilangan, kemudian yang ketujuh adalah deret, yang kedelapan adalah soal perbandingan. Nah, ini yang menurut saya soal yang sering keluar dari hasil berbagai penelusuran saya. Kalau nanti ada yang kurang, silakan ditambahi saja. Ini bagi yang mungkin sampai sekarang masih saja belum optimal belajarnya, ini bisa jadi alternatif kalian harus belajar apa, kira gitu ya. Nah, oke, sekarang kita akan sajikan satu dulu contoh soal yang berhubungan dengan menganalisis tabel, diagram, dan grafik ya gitu ya. Nah, contoh soalnya adalah seperti ini. Jadi nanti akan disajikan sebuah teks, kemudian ada grafiknya seperti ini. Kemudian kalian harus menjawab sebuah pertanyaan. Misalkan kayak gini, berdasarkan grafik, manakah pernyataan di bawah ini yang paling mendekati benar. Jadi mungkin semuanya akan benar, tapi yang paling benar mana itu yang harus kalian cari. Sebenarnya soal seperti ini tidak terlalu sulit, tapi kadang-kadang karena kita butuh kejelian sehingga memakan waktu. Jadi soal ini tidak terlalu sulit, tapi memakan waktu. Karena itu kalian harus sering latihan soal seperti ini, supaya kalian terbiasa melihat yang ditanyakan biasanya manakah yang benar, manakah yang tidak benar, atau manakah yang mendekati paling benar, biasanya seperti itu. Nah, ini nanti pembahasannya kita masukkan aja di Instagram menuju PTN ya. Kita hanya memberi contoh soalnya saja. Tapi kalau kalian pengen menjawab juga boleh, silakan. Oke, sekarang kita lanjut pada yang kedua, yaitu menentukan pernyataan yang sesuai atau tidak sesuai. Gimana sih contoh soalnya? Hampir sama sih, hampir sama. Jadi nanti juga ada grafik, ada gambar, atau ada grafik, ada gambar, atau ada teks seperti itu. Nah, pernyataannya yang berbeda, pertanyaannya yang mungkin sedikit berbeda dengan yang tadi. Kalau tadi kan grafik, sekarang teksnya. Berdasarkan teks, manakah pernyataan yang paling mendekati benar? Ini adalah pernyataan yang menunjukkan sesuai atau tidak sesuai. Kalau kalian ingin menambahi, silahkan saja. Ini contoh dari saya ya, kira-kira seperti itu. Kita lanjut pada yang ketiga, silogisme atau simpulan. Silogisme atau simpulan. Ini dipindah bisa nggak sih? Oh bisa ternyata ya. Oke. Jadi silogisme atau simpulan. Contoh soalnya misalnya kayak gimana ya? Contoh soalnya misalnya kayak gini. Jika bepergian ke Tambuktu, maka harus datang ke Patena. Jika datang ke Patena, maka harus melalui jembatan Torosi. Nah, nanti kalian silahkan berikan silogismenya. Di situ ada premis mayornya, ada premis minornya, lalu silahkan kalian simpulkan mana yang paling benar, mana yang menunjukkan silogisme yang paling benar. Kira-kira soalnya seperti ini untuk yang silogisme atau simpulan. Ini yang ketiga ya. Sekarang kita menuju ke yang keempat, coding atau decoding atau bahasa Panda, bahasa planet. Ini ada satu atau ada dua ya, atau mungkin ada satu lah untuk soal seperti ini. Viral nih tahun kemarin.
Jadi sampai jadi perdebatan. Nah, yang hari pertama agak kaget. Tapi mudah-mudahan kalian sudah tahu ya soal-soal seperti ini itu ada satu atau paling banyak ada dua. Jadi misalkan kalian nggak bisa menjawab soal seperti ini pun sebenarnya tidak ada masalah. Berikutnya ada beberapa kata yang diterjemahkan dalam bahasa buatan dan seterusnya ya. Misalkan ini adalah gemolinea berarti baju cerah. Kemudian gerini itu berarti kartu laporan. Kemudian gilogeri berarti laporan cuaca. Apakah yang mungkin atau kata apakah yang mungkin berarti cuaca cerah? Silakan kalian jawab. Nah, nanti pembahasannya bisa di Instagram menuju PTN deh ya. Yang jelas kita memberikan contoh soalnya seperti ini. Nah, kalian bisa lihat buku-buku atau tryout online, itu kalian bisa mencobanya dengan belajar materi-materi yang seperti ini. Kalau kalian pengen tryout di Instagram menuju PTN sudah disediakan, kalian bisa langsung klik link di bio. Ini adalah yang keempat. Sekarang yang kelima, logika matematika. Soalnya seperti ini. Pernyataan yang setara dengan dan seterusnya. Silakan dibaca ya. Saya sendiri kurang bisa membaca soal seperti ini ya, karena memang basic saya bukan orang matematik. Nah, kira-kira soalnya pernyataannya setara dengan ini. Nanti pembahasannya juga akan ada di Instagram menuju PTN secara bertahap. Silakan kalian simak. Tapi yang jelas soal seperti ini berkemungkinan atau sering keluar. Hasil penelusuran sih begitu katanya. Oke, kemudian ini soal apa ya? Pola bilangan ya. Ini soal pola bilangan. Ini yang keenam berarti ya, yang pola bilangan. Angka di dalam, maksudnya di dalam kotak itu paling ya, dibentuk dari bilangan di luar pola aritmatika. Jika pola pada persegi pertama dan persegi kedua identik, maka X pada persegi yang kedua itu berapa? Kira-kira seperti ini adalah soal pola bilangan atau kita biasanya nyebutnya adalah tebak bilangan. Oke, kira-kira gitu. Itu yang keenam ya. Jadi soal seperti ini dalam penalaran umum juga sering keluar. Kalian harus belajar soal seperti ini. Ini sebenarnya cepat kok ya. Tinggal butuh pembiasaan ya. Namanya UTBK, kalian sebenarnya soalnya itu bisa kalian kerjakan. Namun karena kurang terbiasa, itulah yang kemudian membuat soal UTBK seolah-olah lebih sulit dari yang kita bayangkan. Tapi kalau kita berlatih secara rutin, saya pikir kita akan terbiasa dengan soal UTBK. Karena itu ikutilah sebanyak mungkin tryout yang diadakan oleh berbagai lembaga atau platform. Tryout online juga bisa. Di Menuju PTN juga sudah kita sediakan tryoutnya. Yang free ada, yang berbayar tidak tahu saya. Yang jelas silakan diakses. Yang di Menuju PTN itu free. Kemudian soal yang ketujuh adalah tentang deret. Ini pasti kalian udah sangat familiar ya dengan soal deret seperti ini. 3, 5, 6, 4, 6, 8, 16, 12, 11. Berapa seterusnya? Bisa jadi nanti ada dua yang dikosongi ya. Misalkan habis titik-titik terus koma atau titik-titik itu berapa? Ya mungkin seperti itu ya. Itu soal tentang deret pada penalaran umum. Minimal kalian mempelajari dan paham betul berbagai tipe soal yang berhubungan sama deret seperti ini. Kemudian yang kedelapan yaitu soal perbandingan. Soal perbandingan seperti ini agak panjang teksnya dalam sebuah tes matematika di akhir semester yang dilaksanakan serentak pada semua kelas sekolah kita jaya. Kelas X, Y, Z memperoleh nilai rata-rata berturut-turut adalah 72 banding 75 banding 8. Nah, ini namanya soal perbandingan. Bila jumlah siswa kelas X, Y, dan Z berturut-turut adalah 35, 40, dan 45, maka rata-rata keseluruhan siswa adalah berapa? Nah, silakan kalian jawab. Nah, nanti ini jawabannya coba kita tuangkan atau kita bahas di Instagram Menuju PTN saja. Inilah ke-8 soal atau materi yang sering keluar pada UTBK, SBMPTN, terutama pada penalaran umum. Kalau kalian mau menambahi, mau mengurangi, dipersilahkan langsung tulis aja di kolom komentar. Yang jelas kita saling berbagi saja antara satu dengan yang lainnya. Kalau ada kurangnya ditambah, kalau ada pasnya ya dipelajari begitu ya. Dan misalkan nanti ada yang keliru dari yang saya jelaskan, kalian bisa memperbaikinya atau mengoreksinya demi kesempurnaan konten kita ini, sehingga kalian semua yang mau UTBK bisa terbantu dan belajarnya lebih fokus. Oke,
Itu dia tema kita pada kali ini. Kita akan jumpa lagi sebentar lagi atau sesaat lagi atau beberapa waktu lagi untuk membahas materi UTBK pada subtes yang lainnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Kita akan ketemu lagi di episode yang akan datang. Terima kasih. Tetap semangat, tetap belajar, dan create your future.